Halo semua, kembali lagi di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 11 dan kali ini masih tetap bersama dengan Miss Mariana. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita masih akan membahas tentang wirausaha pengolahan makanan internasional. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang perencanaan usahanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan sistem produksi makanan internasional. Proses pengolahan makanan internasional dari berbagai negara memiliki teknik dan juga proses serta tahapan yang berbeda, sehingga memerlukan alat-alat pengolahan yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik alat pengolahan makanan internasional dari wilayah Eropa dan juga Asia. Yang pertama ada hot plate. Nah, hot plate biasanya terbuat dari bahan logam, jadi tidak mudah berkarat, dan bentuknya juga biasanya berbentuk oval atau persegi panjang. Kemudian ada griller. Nah, griller ini juga terbuat dari bahan logam yang fungsinya untuk melakukan proses pemanggangan. Lalu yang ketiga ada kukusan bambu. Nah, kukusan bambu ini terbuat dari bambu yang dianyam dan berbentuk bulat atau bundar. Kukusan sendiri merupakan peralatan penting untuk pengolahan makanan Tiongkok bertemakan dimsum. Kemudian ada juga hangiri yang terbuat dari kayu dan berbentuk bundar. Alat ini berfungsi untuk mengaduk nasi sushi panas yang akan dicampurkan dengan cuka Jepang, garam, dan juga gula. Hangiri nantinya memberikan cita rasa khas pada masakan nasi sushi dari negara Jepang. Nah, alat-alat masak yang baru saja disebutkan tadi hanya sebagian kecil dari berbagai jenis peralatan masak. Setiap jenis makanan internasional mempunyai jenis dan juga karakteristik alat masak sesuai dengan cara, tahapan, dan juga bentuk pengolahan makanannya. Saat ini sudah berkembang berbagai alat masak, mulai dari alat masak manual hingga alat masak elektrik. Makanan internasional sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni makanan kontinental dan juga makanan oriental. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan terlebih dahulu melihat mengenai makanan kontinental. Makanan internasional yang termasuk kelompok kontinental merupakan berbagai jenis makanan yang berasal dari negara-negara di Eropa. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri makanan kontinental berdasarkan wilayahnya. Wilayah Eropa Barat seperti Prancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan juga Jerman memiliki selera makan yang sama dengan bumbu yang sering dipakai yaitu merica dan garam. Lalu negara Eropa Tengah seperti Republik Ceko, Hungaria, dan juga Rumania mempunyai selera makan yang menggunakan bumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Lalu untuk wilayah Eropa Selatan seperti Italia, Portugal, dan juga Spanyol, selera makan pada umumnya berbumbu tajam pula yaitu pala, lada, dan juga kayu manis. Makanan kontinental diberikan dalam sebuah hidangan dengan susunan menu. Menu sendiri adalah suatu susunan makanan dan minuman untuk satu kali makan. Susunan menu makanan kontinental terdiri dari berbagai macam makanan yang dimakan secara bergiliran yang disebut courses dan mempunyai urutan tertentu. Menu yang sederhana dapat hanya terdiri dari 1 atau 2 giliran santapan saja, tetapi dapat terdiri dari bermacam-macam masakan yang disajikan berturut-turut menurut urutan yang telah ditentukan. Urutan menu kontinental adalah appetizer, soup, entree, main dish, dessert, cheese, fruits, coffee, dan juga liquor. Nah, melihat banyaknya giliran menu hidangan tersebut, maka perlu dikombinasikan dengan baik sehingga semua giliran menu dapat dihidangkan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai urutan giliran santapan. Yang pertama, pada menu yang luas dapat dihidangkan 2 macam sup agar para tamu dapat memilih antara sup yang berwarna muda atau sup yang berwarna tua yang biasanya lebih tajam rasanya, atau antara konsume dan juga potash. Yang kedua, masakan yang rasanya lebih tajam
dihidangkan sesudah makanan yang rasanya agak tawar. Yang ketiga, hidangan dingin selalu diberikan sesudah hidangan panas dari bahan yang sama, kecuali hors d'oeuvre yang selalu merupakan giliran pertama di dalam menu. Keempat, saji sayuran diberikan antara 2 macam saji daging atau sesudah 1 saji daging. Dan yang kelima, saji ikan atau daging yang dingin merupakan giliran terakhir sebelum santapan. Saat ini, susunan menu makanan kontinental disusutkan menjadi 4 giliran, yaitu appetizer, soup, main course, dan juga dessert. Appetizer di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hidangan pembuka, sedangkan istilah Prancis menyebutnya hors d'oeuvre. Appetizer merupakan penghantar untuk menikmati hidangan utama. Sebagai hidangan pembuka, appetizer berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Jadi, appetizer sebaiknya memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan, berukuran kecil, dan juga disajikan dengan penampilan menarik. Appetizer dapat berupa hidangan panas atau dingin, dan juga ada kalanya berasa pedas. Jadi, hidangan appetizer ini sebaiknya disajikan dengan prima, meliputi rasa, aroma, penampilan, dan juga kesesuaian dengan alat saji agar dapat membangkitkan selera dan juga memberikan kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya akan jauh lebih enak lagi. Main course atau makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course biasanya lebih besar dari appetizer. Main course disajikan lengkap, terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat seperti kentang, nasi atau pasta, kemudian sumber protein dan lemak seperti daging, unggas, ikan dan juga telur, lalu sumber vitamin dan mineral seperti sayuran. Dessert atau hidangan penutup berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Nah, dessert sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu hot dessert yang dihidangkan pada suhu 60 derajat Celcius seperti bread pudding atau caramel pudding. Lalu yang kedua ada cold dessert yang dihidangkan pada suhu 10 hingga 15 derajat Celcius seperti puding atau cocktail. Dan yang ketiga ada frozen dessert yang dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius seperti berbagai macam ice cream, sorbet, atau juga punch. Nah, dalam usaha makanan internasional, susunan menu akan menolong pemesan dalam memilih makanan sesuai dengan selera dan juga uang yang tersedia. Menurut macamnya, menu ada yang disebut dengan yang pertama, à la carte, yaitu pemesanan menu makanan menurut yang tercantum pada suatu kartu menu lengkap dengan harganya. Kemudian, table d'hôte, yaitu pemesanan makanan yang telah disusun lengkap menurut urutan harga. Pemesanan makanan dengan cara ini setiap hari dapat berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada chef recommendation atau chef suggestion, yaitu susunan menu yang dianjurkan oleh kepala dapur. Nah, ini dibuat lebih menarik untuk mengalihkan dari menu à la carte yang mungkin membosankan pemesan atau dapat juga untuk menghabiskan bahan yang tersedia. Menu ini tidak tercantum di dalam menu à la carte. Kemudian yang keempat ada spécialité de la maison atau house specialty yang merupakan susunan menu atau masakan yang menjadi keistimewaan dari suatu usaha makanan internasional hingga menjadi terkenal oleh karena makanan tersebut. Nah, video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Pada video pembelajaran kita berikutnya, kita akan membahas tentang makanan internasional oriental. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo, dan juga jangan lupa untuk mengecek tugas keterampilannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita berikutnya.